Siapa sih mas-mas yang gak kenal sama konten kreator yang satu ini? Dia identik dengan cewek yang berhijab tapi kemana-mana pakai baju renang. Ya, tidak lain dan tidak bukan the one and only Oklynvia. Terima kasih udah nonton video dari channel YouTube Dosen Hukum. Di sini kita akan membahas dan belajar bersama tentang kasus-kasus terbaru yang terjadi di Indonesia dan tentunya hukum serta aturan-aturan yang berlaku. Hari ini kita akan ngebahas soal sesuatu yang penting banget, yaitu tentang es krim dan Oklynvia. Selebgram cantik, seksi yang gemar berpose dan beradegan seronok ini belakangan tuh ramai diperbincangkan. Tapi tentu saja bukan untuk sesuatu yang positif atau prestasi, melainkan untuk kontroversi ya. Oklynvia ini ya, dia itu gemar melakukan adegan-adegan yang menjurus. Misalnya kayak makan pisang, terus nge-gym dengan gerakan-gerakan yang seronok dan sensual. Kemudian melakukan adegan hampir berciuman dengan sesama perempuan. Dan hingga yang terbaru ini, yaitu adegan menjilat es krim yang dipegang oleh seorang laki-laki di depan area sensitif. Video ini kemudian mendapatkan kecaman dari banyak netizen. Dan akibat dari aksinya tersebut, dia dilaporkan ke polisi oleh beberapa pihak. Seperti misalnya pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, Umi Pipi, dan beberapa pihak lainnya dengan berbagai tuduhan. Di antaranya aksi pornografi, kemudian dugaan pelanggaran kesusilaan hingga penistaan agama. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP-B-2020-8-2023-SPKT-Polres Metro Jakpus-Polda Metro Jaya pada hari Senin 14 Agustus 2023. Atas laporan tersebut, pada hari Kamis 24 Agustus 2023, Oklynvia bersama dengan tim penasihat hukumnya datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Dan Oklynvia dikabarkan mendapatkan 26 pertanyaan seputar jilatan es krim ini, termasuk soal motif dia melakukan hal tersebut. Kok nanya ya Pak? Kan jelas nih alasannya demi viral gitu loh. Nah, karena dianggap cukup kompleks dalam kasus ini, penyidik akan meminta pendapat banyak ahli, termasuk dari MUI, pemuka agama, ahli pidana, Kominfo, dan beberapa ahli lainnya. Repot ya, ini perkara makan es krim doang loh. Tapi terlepas dari itu semua, Oklynvia mengaku mendapat banyak pelajaran atas kejadian tersebut. Dan yang pasti kata Oklyn, dia mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasusnya masih bergulir, hari ini kita akan membahas kira-kira pasal apa aja sih yang mungkin berpotensi dikenakan kepada Oklynvia. Yang pertama itu tentang kesusilaan. Nah, susila ini berasal dari kata susila dari KBBI, artinya baik budi bahasanya, beradab atau sopan, sedangkan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Sehingga tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma dan kaidah kesopanan. Adapun aturan-aturan tentang kesusilaan itu tercantum dalam pasal 281 KUHP, bunyinya diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Barang siapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan, dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian kalau misalnya di pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau di KUHP yang baru, itu diatur dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta rupiah setiap orang yang melanggar
melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Jadi kalau kita ngelihat dari pidananya, sebenarnya di KUHP baru itu agak lebih ringan dikit, cuman dendanya lebih besar. Nah, di penjelasan pasal 406 di KUHP yang baru, itu yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan pertunjukan, ada jenisnya, ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Tuduhan selanjutnya adalah tentang aksi pornografi melalui media sosial. Sebelumnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu definisi pornografi sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Pornografi yaitu sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi itu tadi pengertian tentang pornografi. Banyak banget jenisnya dan kontennya tuh macem-macem banget. Sedangkan penyebaran konten kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bunyinya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap pasal di atas itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi kalau misalnya sekolah SD tuh sampai kelas 6, sampai lulus gitu ya. Lumayan lama. Terus sama denda paling banyak sampai dengan 1 miliar rupiah. Agar Oklinvia, misalnya nih ya, bisa dikenakan pasal ini, ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Yang pertama, bahwa kontennya itu terbukti melanggar kesusilaan yang merupakan sesuatu yang ditransmisikan dan atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan, jadi kayak langsung di chat kayak gitu, atau misalnya di broadcast ke banyak orang lewat broadcast WhatsApp, atau misalnya langsung diupload aja di TikTok, Instagram, dan lain-lain gitu. Kalau yang ini sih kayaknya masuk ya, karena dia upload di TikTok kan. Terus yang nomor 2, itu fokus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik berbuatan melanggar kesusilaan dan bukan pada perbuatan kesusilaan itu sendiri. Jadi maksudnya tuh yang diomongin di sini ya cuma sesuatu yang disebarin aja gitu, bukan kesusilaannya sendiri, melainkan apa yang dibagikan kepada orang secara luas. Yang dimaksud membuat dapat diaksesnya adalah jika misalnya Oklinvia dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, mendownload ya, atau mengirimkan kembali konten yang melanggar kesusilaan tersebut gitu. Ini sih harusnya masuk ya, soalnya kan dia upload sendiri gitu loh. Bukan ada orang lain yang upload, enggak, dia upload sendiri dengan kesadaran penuh. Oke, nah selain itu pelaku pelanggaran pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi yang disebutkan di awal tadi itu diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Lumayan ya, 12 tahun. Umurnya sekarang 19 tambah 12, berapa sih? 31 ya? Agak serem sih. Atau pidana denda paling sedikit tuh 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Sampai belibet. Dugaan yang sebenarnya jadi sorotan itu justru datang dari isu tentang penodaan agama yang rame digoreng di luar sana. Kenapa isu penodaan agama ini bisa muncul? Ternyata adalah karena fakta Oklinvia itu perempuan yang identik dengan hijab tapi melakukan hal-hal yang agak kurang senonoh sebenarnya ya dengan pakaiannya tersebut. Maksudnya orang tuh gini loh,
Kalau udah perempuan identik dengan hijab, iya dia itu menggunakan marwahnya gitu loh sebagai perempuan hijabi gitu. Cuman Aklin Fiadi kan agak lain ya, jadi dia menggunakan hijab tapi tetap aja gitu loh. Dia melakukan hal-hal yang mempunyai unsur erotis, sensual, mengundang kayak gitu. Itu yang menjadi keberatan dari banyak orang tentang kasus ini gitu. Makanya dibawanya tuh ke penodaan agama. Dari dipicu karena aksi-aksinya tersebut, maka ada isu tentang penodaan agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1956 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang kemudian dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156A yang berbunyi perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Adapun syarat yang bisa menjadi tersangka dalam pasal 156 ini yaitu pelaku dengan sengaja mengeluarkan perasaan dan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Perbuatan yang dilakukan di muka umum atau melalui media tertulis atau elektronik. Dalam penapannya, pasal ini digunakan juga bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa disebut sama Undang-Undang ITE. Ketika suatu tindakan yang diduga sebagai penistaan agama ini disebarkan secara virtual dan meresahkan atau membuat marah masyarakat, maka sanksi pidananya pun dapat diberlakukan pada saat itu. Jadi pelaku itu dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45 ayat 2 serta pasal 28 ayat 2 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Banyak ya. Nah, karena yang dibahas di sini adalah menyerempet tentang penodaan agama, maka aku mau sedikit aja ngomongin tentang fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi, yaitu fatwa nomor 287 tahun 2001 yang menetapkan nomor 1, menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun media elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram. Cukup sering ya dilakukan sama Oklin-Via dalam konten-kontennya. Nah, yang kedua itu membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dimaksud untuk diambil gambarnya baik untuk dicetak maupun divisualisasikan itu adalah haram. Masuk sih ini ya, baju renang Mbak Oklin nih masuk sih harusnya. 3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah haram, tapi dibikin konten, masuk. 4. Melakukan hubungan seksual dan atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual dan atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual dan atau adegan seksual adalah haram. Adegan seksual juga sih ini kayaknya ya. 5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, dan melihat atau memperlihatkan gambar orang baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi atau gambar hubungan seksual dan atau adegan seksual adalah haram. 6. Membuat intim atau berdua-duaan khalwat antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati atau mendorong atau melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram. 7. Memperlihatkan aurat, yaitu bagian tubuh antara pusar sampai lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan adalah haram kecuali hal-hal yang dibenarkan secara syar'i. 8. Memakai pakaian yang tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lengkuk tubuh adalah haram. Perlihatkan lengkuk tubuh, dibahasnya bolak-balik nih Mbak ya.
Yang kesembilan, melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud. Angka 6 adalah haram. Mas, ngajakin gituan haram ya Mas ya. Kemudian nomor 10, membantu dengan segala bentuk dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram. Nomor 11, memperoleh uang, manfaat, atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram. Tapi ya, sebagai informasi, cukup banyak loh pihak yang keberatan ya kalau misalnya Oklin Via ini sampai kena pasal tentang penodaan agama. Karena masalahnya, pasal-pasal yang dikenakan sama Oklin ini disebut tidak jelas tafsiran hukumnya, sehingga bisa dikategorikan sebagai pasal karet yang justru berakibat pada overcriminalization gitu loh. Jadi ibarat kata nih, kalau misalnya ada perempuan yang berhijab, nah hijab ini kan wajib ya buat perempuan gitu loh. Kalau misalnya terhadap perempuan yang berhijab tadi ada kelakuan-kelakuan yang agak lain, yang salah tuh bukan dia karena dia berhijab gitu loh, tapi perbuatan aja yang harus dibenerin. Jadi jangan sampai perempuan yang berhijab justru punya beban yang lebih gede daripada perempuan yang tidak berhijab. Kira-kira kayak gitu ya. KUHP versi terbaru sendiri sudah mengganti ketentuan tentang penodaan agama yang membatasi ke arah ujaran kebencian aja gitu. Jadi jangan digoreng apa-apa ke agama. Maka dari itu, konten Oklin Via jelas tidak masuk ke dalam ekspresi tentang penodaan agama dalam hukum pidana baru. Kalau menurut kamu gimana? Apakah Oklin Via masih bisa dibawa atau digiring kepada pasal penodaan agama? Atau ya sebenarnya nggak ada penodaan agamanya sama sekali gitu loh. Masalah dia berhijab ya itu memang kewajiban dia sebagai perempuan muslim gitu. Tapi gimana ya? Lina Mukherjee aja masuk loh pasal penodaan agama ini. Perlu nggak ya kita bahas soal Lina Mukherjee? Komen ya. Sebagai tambahan informasi, kalau misalnya suatu saat kamu menemukan konten Oklin Via menjilat yang lain atau misalnya menemukan konten kreator yang lain melakukan hal yang serupa, mengganggu gitu buat kalian nggak usah galau, nggak usah gampang, nggak usah tiba-tiba lapor polisi atau lapor LSM gitu ya misalnya. Kalian cukup melakukan pengaduan aja lewat Haloyot dari situs resminya Kominfo. Karena di sini kamu bisa melaporkan, mengadukan konten-konten yang menurut kalian itu kayak ini konten bisa merusak generasi penerus bangsa nih gitu. Jadi caranya pertama adalah mendaftarkan diri dan membuat akun di aduan-konten.id. Kemudian mengunggah kontennya, jangan lupa untuk melakukan screenshot dan memberikan alasan kenapa menurut kalian konten ini mengganggu gitu loh, atau kenapa harus diaduin gitu. Kemudian aduan tersebut akan diverifikasi dan dipantau terus prosesnya sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti. Nah, semoga beneran ditindaklanjuti ya konten-konten kayak gini, karena aku ngerasa sih kita sekarang harus mulai membatasi diri, seenggaknya membatasi diri lah ya untuk mendapatkan konten-konten yang lebih bijak gitu loh, karena konten tuh sekarang gila banget. Kita scroll sejam di sosmed itu udah nggak berasa gitu loh, sedangkan apa yang masuk ke kita itu macem-macem banget gitu. Kadang-kadang algoritmanya sekarang bukan cuman apa yang kita cari aja gitu, suka mix banget gitu, dan nggak semuanya tuh berguna atau bermanfaat buat kita. Jadi filter itu terletak pada kita sendiri. Oke, thank you banyak udah nonton video ini. Tapi sebelumnya aku mau minta pendapat kalian. Menurut kalian, apakah konten-konten ini harus dibasmi atau ya dibiarin aja gitu loh? Karena sebagai variasi dari berbagai macam konten yang menjadi hiburan buat kita. Itu aja sih kayaknya ya. Aku ngerasa bingung kenapa konten-konten ini belakangan banyak banget. Kayak misalnya kita nge-scroll TikTok atau Instagram, pasti meskipun kita nggak nyari, kita kan ketemu sama konten-konten kayak gituan. Jadi filter itu pada akhirnya terletak pada kita sendiri ya kan. Nah, aku mau nanya sama kalian, apakah di antara kalian ada yang pernah ngelaporin atau merasa terganggu deh seenggaknya sama konten-konten kayak gini? Atau justru sebaliknya, kalian merasa orang-orang yang mendapatkan manfaat dari konten-konten semacam ini, kalau misalnya dapat manfaat,
Aku penasaran gitu loh, manfaat apa? Tolong komen ya, tolong kasih tahu aku kenapa konten ini bisa banyak banget dan banyak banget yang suka. Thank you banyak udah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau salah, boleh silakan direvisi atau ditambahkan di kolom komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan turn notification on. Jadi kalau dosen hukum upload video baru, kamu langsung tahu.